Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video berbagi belajar Flutter bersama ya. Bersama saya Ujang Rudini. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah belajar mengenal berbagai macam parameter-parameter named ya yang dari widget, material app dan juga scaffold. Di mana scaffold ini sebagai widget utama halaman ya, dan juga material app ini sebagai root utamanya. Nah, ini kan kebayang kalau misalkan kita banyak parameter yang kita susun di dalam point main tersebut. Kita buka dulu sebelumnya. Nah, ini akan panjang sekali teman-teman. Misalkan ada kita susun aplikasinya banyak sekali parameter, ini kan akan sedikit merepotkan ya. Nah, bagaimana sih kalau kita pisah nih aplikasi kita ini? Jadi nggak semuanya numpuk di main ya, di function main. Nah, ini kita bisa pisah dengan yang namanya status widget ya. Jadi kita bisa menyusun widget sendiri terpisah dari point main gitu. Nanti akan kita panggil di point main. Dan kesempatan kali ini ya, di video kesempatan kali ini kita akan belajar bersama menyusun widget secara terpisah dari point main tersebut. Bagaimana caranya? Kita langsung saja praktik. Kita akan close ini. Lebih baik kita coba bikin ini project baru ya, baru application. Misalkan di sini select project di sini, kemudian teman-teman kasih nama, misalkan di sini menyusun namanya ya, menyusun widget. Nah, misal di sini app. Ini nama aplikasinya, contoh saja. Tunggu prosesnya sampai selesai. Sudah selesai meng-create projectnya. Oke, kita langsung ke live dan main. Nah, kita hapus seperti biasa ya. Teman-teman sebetulnya bisa sisakan satu nih yang bagian importnya nih, bagian materialnya. Nah, sini import package Flutter material dat. Kita akan menggunakan widget dari material, jadi jangan lupa import pustaka dari material datnya dulu. Kalau pakai Cupertino, pakai Cupertino. Selanjutnya kita akan bikin aplikasi simple dulu. Nanti kita pisah. Seperti biasa kan kita tulis dari void main yang awal biar kelihatan perbedaannya. Void main titik koma, kita tutup sini. Keliru ini gitu ya, bloknya jangan lupa kode titik koma ya. Void main, kemudian kita tambahkan run untuk menjalankan widget Flutter. Kita titik koma di sini. Kemudian di sini kita tambahkan misal rootnya material app. Kemudian di material app teman-teman tambahkan named parameter konstruktor home ya. Home, kemudian tambahkan scaffold. Seperti itu. Kemudian di sini tambahkan misalkan appbar. Nah, begitu. Kemudian appbar tentunya kelas appbar yang kita panggil atau widget appbar yang kita panggil. Di dalam appbar ini ada title. Kemudian kita panggil widget title, text ya, title. Kemudian kasih nama misalkan di sini halaman halaman apa ya, home misal aja deh. Nah, kita tab supaya rapi, kita ke bawahkan seperti ini. Kemudian biar lebih lengkap di dalam scaffold kita tambahkan selain appbar, kita tambahkan body ya, body. Nah, bodinya kita misalkan tambahkan center. Center ini supaya ke tengah tulisannya nanti. Kemudian di dalam center kita tambahkan child ya. Nah, isi dari center nantinya child ini kita tambahkan seperti biasa text. Widget text. Nah, kita kasih nama misalkan apa ya, hello world gitu, atau widget terpisah ya, atau menyusun widget. Nah, seperti itu. Misal simpan, kemudian saya close di sini, kecilin. Ini kita unit test hapus dulu aja deh. Close. Itu jalankan dulu. Selanjutnya run.
tunggu prosesnya. Oke, saya kecilkan ini biar kelihatan sini. Oke, seperti itu. Nah, ini udah sesuai seperti yang kita inginkan. Halaman home menyusun widget di tengah karena center. Oke, ini sampel dulu ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin pisah nih? Kalau ingin dipisah, kita harus bikin kelas baru ya. Nah, teman-teman bisa bikin di sini atau bisa bikin file baru di file baru. Misalkan di sini kita kasih nama, ini namanya my homepage misalkan, halaman saya misalkan gitu. Nah, teman-teman, karena kita akan menggunakan material seperti biasa, teman-teman harus mengimport ini. Kita copy ini biar nggak, oke, kita geser up ini ya. Nah, di sini import. Kemudian teman-teman bikin kelas misalkan di sini. Oh sorry, ini lupa ya. Kita kasih nama di sini kecil saja, best practice-nya ini my home page .dart. Nah, seperti itu. Oke, kita bikin kelas homepage. Nah, di sini ini tadi untuk menyusun halaman atau menyusun widget-widget secara terpisah, kita bisa mewariskan atau menurunkan dari kelas stateless widget teman-teman, atau stateful widget. Jadi ada dua jenis. Status widget ini widget yang tampilannya tetap dan tidak bisa berubah setelah dibuat. Berbeda dengan stateful widget, kita bisa membuat tampilan yang berubah-ubah sesuai kondisi terbaru. Nah, jadi kalau status widget dia statis ya gitu ya, tidak berubah. Kalau stateful widget dia tampilan yang bisa berubah-ubah kondisinya. Nah, nanti kita akan bahas di materi tertentu ya untuk fokus ke sana. Nah, kita ikuti saja dulu. Nah, di sini kita cukup teman-teman. Oh, ini kalau ingin menyusun widget, kita turunkan status widget atau stateful widget gitu. Nah, tapi yang utama dulu yang ini, yang simple dulu, stateless widget. Nah, yang ini, yang umum itu ya, status widget dan stateful widget. Nah, setelah mewariskan atau mengextend, menurunkan ini, otomatis parameter ya ataupun apa yang dimiliki status widget turun ke my homepage gitu. Nah, selanjutnya status widget kita tambahkan blok. Nah, kita save dulu. Nah, di sini ada error teman-teman. Karena di status widget ini dia harus mengimplementasikan abstrak class status widget. Nah, di sini ada apa nih yang harus diimplementasikan? Namanya widget build ya. Ini harus kita implementasikan. Dia mengembalikan widget ya. Nah, sebuah function yang mengembalikan widget. Jadi nanti kita harus implementasikan. Ya, kita tambahkan di sini untuk implementasikan override. Nah, ini override. Nah, ini override build. Nah, itu otomatis langsung dibuatkan teman-teman. Override build. Nah, ini dia override function yang ada di status widget build ini ya. Nama functionnya build. Kalau kita buka ini ada di sini. Nah, ini harus diimplementasikan karena di sini abstrak ya si build ini. Jadi harus diimplementasikan. Oke, kita. Nah, di dalam build ini ada build context ya. Ini untuk ngebangun halamannya. Kita biarkan. Nah, selanjutnya sebetulnya ada satu lagi, kita bisa tambahkan juga konstruktor. Nah, ini my homepage menambahkan sebuah key dari widget kita. Nah, ini biasanya disarankan kita bikin my homepage, kemudian nah ini konstruktornya biasanya kita panggil dari supernya, dari status widget. Apa misalkan di sini adalah kita harus akses ini kan key ya. Nah, seperti itu. Nah, ini minimal seperti ini cukup ya, jangan lupa titik koma. Jadi ini kerangka basicnya untuk menyusun widget tersendiri. Nah, dengan status widget kita bisa menyusun widget-widget di dalamnya gitu. Dan tentunya widget ini karakteristiknya tidak berubah gitu, berbeda dengan stateful widget. Begitu. Nanti akan kita bahas yang itu ya. Nah, kita lihat di sini sudah kita
susun seperti ini, teman-teman bisa tambahkan di sini implementasi build-nya atau untuk ngebangun widget yang akan kita susun. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa tambahkan misalkan di sini return-nya tentunya. Ini karena build fungsinya widget, otomatis dia harus kembalikan widget. Kalau misalkan string berarti harus kembalikan string kayak gitu kan. Nah, teman-teman, ini base paling simple yang seperti itu. Untuk pemahamannya, ini kan function yang mengembalikan nilai nih. Nilainya apa? Widget. Kita bisa lihat dari sini. Kita harus mereturn widget. Apa misalkan kita akan return di sini langsung halaman saja scaffold. Bisa seperti ini. Kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, begini teman-teman. Jadi nanti kita bisa tambahkan susunan widgetnya di dalam scaffold. Begitu. Kita akan pindahkan yang ini, misalkan scaffold berarti yang ini nih, ya, dalam ini. Bisa cut. Kita hapus ini, biarin dulu. Nah, nanti kita tambahkan sini. Begitu, ya. Nanti bisa panjang di sini teman-teman di scaffold ini. Kemudian di sini tentunya kalau ingin memanggil yang ini, teman-teman bisa tinggal panggil saja, bikin objek dari kelas tersebut. Nah, kita hapus misalkan di sini. Caranya bagaimana? Tinggal ini udah betul home. Nah, karena dia mengembalikan widget, kita cukup panggil seperti ini. Apa tadi teh namanya? My homepage ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi si homepage ini dipanggil ke main ini. Jadi terpisah tuh ya. Dan jangan lupa teman-teman, ini importnya harus dimasukkan si my homepage ini. Karena kita mengakses ini. Nah, ini otomatis tadi dibuatkan ya ketika enter. Tuh seperti ini. Oke, ini untuk mengidentifikasi key-nya ya, atau nilai uniknya nantinya. Oke, seperti ini. Kita coba refresh dan ya, tetap tampilannya pasti seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman untuk menyusun widget secara terpisah. Jadi kita bisa bikin kelas sendiri. My homepage ini jadinya widget sendiri nih. Widget homepage dibuat dengan 100 widget. Nah, kemudian diimport, jangan lupa. Nah, ini di sini dipanggil. Begitu. Oke. Bisa ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak bingung dan bisa diikuti. Terima kasih banyak telah menonton. Di video selanjutnya ada satu PR lagi, akan kita sekilas kita bahas karena ini juga kayaknya bakal penting nantinya ya, yaitu tentang parameter root yang ada di Material App. Oke, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.